Dari situ saya menilai, tapi ya udahlah gitu. Nah, tambah lagi dengan faktor ekonomi gitu. Di situ saya. Inilah tampang suami di Aceh Singkil yang ceraikan istri jelang pelantikan P3K. Melda Sapitri udah cerita semua nih di podcastnya Densu. Tapi ada momen pas tetangganya dia cerita, itu menurut gue yang kayak, sumpah cewek ini tegar banget ya. Ibu ini julid banget guys dengan kasus Melda Sapitri. Komentarnya pedas dan kelihatan iri banget dengan rezeki yang didapat Melda Sapitri pasca dia viral setelah diceraikan oleh suaminya sendiri. Kamu baru diselingkuhin oleh suami saja sudah kuar-kuar. Di live menjual kesedihan, di tetangga-tetangga menjual kesedihan. Semiskin-miskinnya saya, selagi tenaga masih ada, selagi masih waras, anti jadi pengemis. Apalagi jadi pengemis di media sosial. Anti jadi orang minta-minta. Wanita tidak tahu malu tahun 2025 adalah tuh yang di atas. Ya, Melda Sapitri. Informasi yang beredar, Bapak sudah pecat dia. Sudah pecat. Harus dirujukkan kembali mereka. Nggak ada cerita cerai. Imelda Sapitri, istri yang kurang beruntung, yang ditinggalkan dan dicerai saat suaminya baru diangkat menjadi P3K. Pastinya sudah sampai ya kabarnya teman-teman. Tapi di balik kabar perceraiannya, saya salpok sama perubahan wajah Imelda Sapitri yang dulu sebelum menikah, ia adalah sosok yang mempesona, cantik, wajahnya. Video ini saya buat untuk Dek Imelda Fitri, orang Aceh. Dek Ade Fitri, saya harap Mbak Ade Fitri jangan pernah mau rujuk lagi, karena ini kabarnya akan rujuk lagi. Jadi saya harap kamu jangan mau rujuk lagi. Sebelum nikah sama dia, ada yang bilang, Mel, hati-hati gitu. Mertua kamu itu agak merepet, agak gini-gini, agak merepet gitu. Oh, takutnya terlalu banyak campur. Jadi saya pun atur jarak gitu. Oh. Nggak terlalu dekat dan nggak mau terlalu jauh gitu. Kamu mulai merasa pernikahan kamu ini udah mulai tidak bahagia itu? Melda Sapitri udah cerita semua nih di podcastnya Densu. Yang belum tahu, Melda Sapitri ini adalah orang Aceh yang diceraiin suaminya pas mau pelantikan P3K. Di podcast ini dia bilang kalau dia itu udah ikhlas dengan semuanya. Tapi ada momen pas tetangganya dia cerita, itu menurut gue yang kayak, sumpah cewek ini tegar banget ya. Jadi kalau jam 9 malam, Denny belanja sayuran ke pasar yang jaraknya itu 2 jam dari rumahnya. Dia ke pasar itu pakai motor yang ada keranjang kanan kirinya gitu, tau nggak? Nah udah sampai di pasar, dia tuh harus nunggu lagi karena nggak semua toko itu udah buka. Pokoknya dia pulang ke rumah itu udah subuh guys. Nah sayuran yang dibeli itulah yang dijual lagi di rumahnya. Maksud gue, ini orang udah effort banget nih buat ngebantu ekonomi keluarganya. Soalnya si mantan suaminya ini sebelumnya tuh kerjanya cuma kayak serabutan gitu doang. Ya kadang ada, kadang nggak ada gitu. Tapi giliran mau dilantik P3K, malah Sapitri diceraiin. Yang bikin gue kesel lagi, ternyata baju yang mau dipakai sama mantan suaminya pas pelantikan itu hasil dari nabungnya Sapitri. Sumpah gue nggak habis pikir sih. Ya semoga dari sini rezekinya Mbak Sapitri makin lancar ya Mbak ya. Gimana menurut lo? Coba tulis di komentar. Ibu ini julid banget guys dengan kasus Melda Sapitri. Komentarnya pedas dan kelihatan iri banget dengan rezeki yang didapat Melda Sapitri pasca dia viral setelah diceraikan oleh suaminya sendiri. Dia bilang kalau Melda ini keluar-keluar di sosial media untuk nyari simpati dan juga perhatian orang-orang. Dia juga membandingkan dengan dirinya yang katanya diceraikan juga oleh suaminya. Terus dia rugi ratusan juta tapi dia nggak keluar-keluar di sosial media katanya. Kamu baru diselingkuhin oleh suami saja sudah kuar-kuar. Di live menjual kesedihan, di tetangga-tetangga menjual kesedihan. Saya dulu ya diselingkuhin, uang ratusan juta habis sama mantan suami. Satu orang pun tidak ada yang tahu, keluarga saya pun tidak ada yang tahu. Netizen pun langsung menghujat ibu ini lantaran dia tuh dinilai iri dengan rezeki yang didapatkan oleh Melda dari simpati orang-orang. Ada juga yang bilang kalau sebenarnya ibu ini pengen juga rezekinya kayak si Melda. Tapi hal ini berbanding terbalik banget dengan ibu ini. Ibu yang kita lihat mendoakan Melda dengan tulus ketika Melda akan pulang kampung. Sekarang ibu ini dapat rezeki guys. Sela Saukia memberikan dia hadiah umroh. Semua ini nggak lepas dari sikap dan juga dukungan tulusnya si ibu terhadap si Melda. Dan banyak netizen yang setuju dan juga menilai kalau ibu ini pantas banget dapat hadiah tersebut. Kalau menurut kalian, gimana nih guys?
Semiskin-miskinnya saya, selagi tenaga masih ada, selagi masih waras, anti jadi pengemis. Apalagi jadi pengemis di media sosial. Anti jadi orang minta-minta. Selagi jiwa raga masih kuat, saya tetap bekerja keras. Biarpun keluarga saya bukan orang kaya, tapi keluargaku mengajarkan untuk kerja keras. Mengajarkan saya jangan jadi orang minta-minta. Jadi sorry saja kalau saya katanya menyenggol artis-artis TikTok, menyenggol orang yang lagi viral. Sorry. Wanita tidak tahu malu tahun 2025 adalah yang di atas. Ya, Melda Savitri. Dia rela menceritakan kisah rumah tangganya demi mendapatkan simpati orang-orang banyak. Informasi yang beredar, Bapak sudah pecat dia. Sudah pecat Satpol PP yang baru dilantik itu Pak. Satpol PP yang baru menceraikan istrinya. Apakah benar Pak? Dia dipecat mana? Belum lagi dipecat. Belum. Apa pun belum. Sekarang kita ada kesana penyelidikan dulu. Baru kita ajak ya. Dan kita utamakan kalau bagi pribadi saya dan juga sebagai bupati saya harus dirujukkan kembali mereka. Nggak ada cerita cerai. Dan mereka kan belum bercerai habis. Ya, itu harus kita mediasi sebaik-baiknya supaya dapat mereka ya harus bersatu kembali karena ya yang paling kita sedihkan anak. Mereka anak punya anak dua. Ini. Inilah tampang suami di Aceh Singkil yang ceraikan istri jelang pelantikan P3K. Kisah rumah tangga Melda Savitri warga Aceh Singkil mendadak viral usai ia diceraikan suaminya hanya beberapa hari menjelang pelantikan P3K. Sang suami, seorang anggota Satpol PP, mengaku sebenarnya sudah lama ingin berpisah, namun menunda karena dahulu Savitri sedang hamil. Guncangan dalam rumah tangga mereka mulai terasa puncaknya pada 14 Agustus 2025. Pemicu pertengkaran disebut sepele hanya karena tidak ada lauk di rumah. Savitri menjelaskan bukan karena malas tetapi karena memang tidak ada bahan makanan. Namun emosi suaminya tak terkendali hingga menjatuhkan talak secara lisan. Ironisnya perlengkapan pelantikan P3K sang suami justru dibeli dari hasil kerja keras Savitri sendiri. Semoga kisah ini jadi pengingat bahwa pencapaian sejati bukan naik pangkat, tapi tetap rendah hati dan menghargai orang yang pernah berjuang bersama kita. Bagaimana pendapat kalian? Imelda Savitri, istri yang kurang beruntung, yang ditinggalkan dan dicerai saat suaminya baru diangkat menjadi P3K. Pastinya sudah sampai ya kabarnya teman-teman. Tapi di balik kabar perceraiannya, saya salpok sama perubahan wajah Imelda Savitri yang dulu sebelum menikah ia adalah sosok yang mempesona, cantik, wajahnya cerah, tubuhnya terawat, senyumnya juga selalu hadir di setiap saat. Tapi 5 tahun setelah menikah, orang-orang nyaris tak mengenali lagi sosok Imelda Savitri ini. Wajahnya berubah drastis seperti kehilangan cahaya. Bukan karena usia, bukan karena kecelakaan, tapi karena sepertinya tidak terawat. Karena lelah menjadi istri yang harus menanggung beban hidup demi membantu suaminya. Sementara sang suami entah sibuk dengan egonya atau hanya bersembunyi di balik alasan rezeki nanti datang sendiri. Padahal cinta saja tak cukup menyalakan dapur. Doa pun butuh usaha untuk jadi nyata kan? Dari kisah ini banyak pelajaran yang bisa kita petik, terutama untuk para laki-laki. Pahamilah, perempuan tidak hanya butuh cinta, tapi juga butuh rasa aman, rasa tenang, butuh waktu untuk bisa mempersolek dirinya. Semata-mata buat siapa? Ya buat suaminya lah. Bukan cemas hanya untuk memikirkan bagaimana besok, mau makan apa, bisa makan tidak. Hei laki-laki, kalau hari ini kamu masih menunda bekerja dengan alasan yang penting niat baiknya, ingat, niat baik tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan penderitaan. Untuk para lelaki yang belum nikah, jangan buru-buru melamar kalau belum siap menafkahi. Jangan ajak perempuan atau seseorang masuk ke hidupmu kalau kamu belum siap memastikan dia tidak akan hancur di dalamnya. Jangan merusak anak orang. Hargai, rawat, dan ratukan dia dalam rumahmu, sekalipun dalam keadaan terpuruk atau sedang ada di atas. Saya yakin banyak Imelda-Imelda lain di luar sana. Dan Kak Imelda ini dulu cantik bukan karena wajahnya saja, tapi karena dia bahagia. Dan ketika kebahagiaan itu hilang, kecantikannya pun akan mati pelan-pelan. Maka wahai para lelaki, bekerjalah, berjuanglah, siapkan dirimu sebelum menikah. Karena perempuan tidak butuh janji surga, ia hanya butuh bukti bahwa surga itu sedang kamu bangun bersamanya. Dunia ini ya. Video ini saya buat untuk Dek Imelda Fitri, orang Aceh. Dek Ade Fitri, saya harap
Mbak Adik Fitri, jangan pernah mau rujuk lagi karena ini kabarnya akan rujuk lagi. Jadi saya harap kamu jangan mau rujuk lagi sama suamimu. Ingat, wanita sudah sakit hati bertebal-tebal, nggak boleh rujuk lagi. Fitri, saya sudah rela video saya dihujat, dimaki, difitnah. Itu untuk kamu, biar netizen mendukung kamu. Iya. Namun kalau kamu sampai rujuk sama mantan suamimu, hati saya sakit. Ya, jadi untuk Mbak Fitri, untuk Mbak Fitri pesan saya ini, jangan pernah mau rujuk, apalagi sudah talak 3. Ya, sekali dibuang, tetap dibuang. Punya prinsip, ya. Saya sudah rela dihujat, difitnah. Ya, itu demi kamu. Biar pendukung kamu makin banyak dan semakin rezekimu makin banyak. Ya. Saya sudah buat begitu, agar pendukungmu banyak dan rezekimu semakin banyak untuk anakmu. Namun ketika kamu rujuk kembali dengan suamimu, hati saya sakit. Paling dalam, karena saya pernah disakiti. Ya, jadi buat Mbak Fitri, kenapa saya bikin video, tadi pagi saya bikin video, untuk konten yang tidak menge-share video, ya, makanya saya bikin video, agar menge-share video saya, dan semakin netizen mendukung sama kamu. Ya, untuk jalan rezekimu. Mbak Fitri, saya harap pesan saya, jangan mau rujuk kembali sama mantan suamimu. Jika kamu rujuk kembali, mau dirayu rujuk, hati saya sakit. Saya sudah rela dihujat. Saya sudah rela habis-habisan difitnah. Ya, nggak jadi masalah itu. Yang penting, kamu jangan mau rujuk kembali sama mantan suamimu. Ya, cukup kamu fokus karirmu dan fokus anak-anakmu. Ya, aku buat video kayak gitu biar saya tidak memanggil apa, ternyata buat rezekimu dan pendukungmu makin banyak dan rezekimu makin mengalir. Ya. Jadi buat Mbak Fitri, khusus ini saya buat. Semoga Mbak Fitri dengar kata-kata saya. Sekali perempuan tersakiti oleh laki-laki, tidak akan pernah kembali menginjak ke dia lagi. Ingat. Ya Mbak Fitri. Sekarang videoku udah viral. Saya nggak jadi masalah videoku viral, difitnah. Saya nggak akan marah. Maka saya bilang saya sabar, nggak akan marah. Nggak akan marah. Semakin videoku viral, semakin pendukungmu makin banyak, rezekimu makin ngalir. Ya, semakin kamu banyak yang memberi nafkah untuk anakmu. Nah, gitu. Jadi untuk Mbak Fitri, adik Fitri, bukan Mbak Fitri, adik Fitri. Adik Fitri, jangan pernah mau rujuk. Karena ini saya lihat kabarnya kamu akan rujuk. Jadi saya nggak mau kamu rujuk kembali. Sudah talak 3, nggak akan. Ya, jangan mau rujuk kembali. Ya, makanya saya tadi pagi buat video 6 jam yang lalu untuk siapa? Untuk anak tiri host biar menge-share video saya. Biar banyak netizen makin mendukung kamu. Ya, namun ketika kamu mau rujuk kembali dengan kabar kamu mau rujuk kembali, aduh hati saya. Oke, kali ini udah di tahap akhir. Aku bakal jelasin ya kasus tentang Imelda terkini. Oke, langsung aja. Kisah rumah tangga Imelda Savitri dan suaminya JS tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, Imelda yang baru saja diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K diketahui diceraikan oleh sang suami tepat sebelum pelantikan berlangsung. Peristiwa ini memicu rasa simpati dari banyak pihak, sekaligus rasa penasaran terhadap nasib JS setelah keputusan tersebut viral di media sosial. Dilansir dari serambinews.com, Melda Savitri, istri viral karena diceraikan suaminya yang lulus P3K, mengurai kisah rumah tangga dengan JS. Wanita asal Meukuk, Aceh Selatan, Provinsi Aceh yang kini berusia 33 tahun itu ternyata sempat dapat firasat buruk sebelum menikah dengan JS di tahun 2020 lalu. 5 tahun berselang, firasat tak enak Melda akhirnya jadi kenyataan. Melda mendadak ditalak sang suami, JS, setelah suaminya itu lulus menjadi pegawai pemerintahan di Aceh Singkil sebagai Satpol PP. Melda dicerai suaminya 2 hari sebelum JS dilantik menjadi anggota P3K tanggal 17 Agustus 2025. Hati Melda pedih saat ditalak sang suami di tanggal 15 Agustus 2025. Pasalnya, Melda sebelumnya susah payah berjualan sayur dari pagi hingga pagi agar bisa menabung guna membeli
seragam korpri untuk sang suami. Tapi setelah suaminya itu lolos P3K, Melda malah diceraikan. Atas nasib miris yang menimpanya, Melda pun menceritakan awal mula perkenalan dengan JS. Diungkap Melda, ia berkenalan dengan JS itu di tahun 2017 saat pacaran. Melda mengaku lebih banyak LDR alias berhubungan jarak jauh dengan JS.